아이고. Halo. Halo. 2, 3, 4 join. Aku bingung. Nih, namanya lucu. Aku bingung. Saudara, halo, halo. Ini suara saya terdengar nggak ya? Oh my god. Hai, hai, hai. Apa nih? Mbak Pira hari ini. Halo. Wah, udah mau jam 5. Kak, apa benar PKPP bisa bikin putus pacaran? Mungkin sederhananya tergantung prioritas ya. Untuk saat ini kan bisa jadi prioritasnya adalah menyelesaikan tanggung jawab yang sudah dimulai dan pada akhirnya eh, tidak membuat prioritas hubungan. Bisa jadi dibuat di nomor kedua atau nomor ketiga. Tapi di satu sisi orang yang memiliki hubungan dengan kita memiliki persepsi yang berbeda pula. That's why yang namanya hubungan itu kan selalu dua arah ya. Karena dua arah perlu nih. Salah satu kata itu ya komunikasi kita saja. Jadi kayaknya Mbak Ari ini ujian PKPP-nya kapan? Dia terdaftar dan pada akhirnya bisa berkontribusi ke masyarakat. Asik. Itu kebingungan kalau sudah mulai live, apalagi di kantor. Dia aja baru satu kasus. Oh, sesama anak psikologi. Wah, sesama anak psikologi nih. Hai, 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 hai. Oke, sekarang baru aja upload satu konten tentang fitur di website hinsi.or.id, cara menemukan psikolog. Jadi saya coba up itu. Ya, semoga saja cukup FYP. Gitu. Teman-teman mungkin kalau ada apa ya silakan ngecek ya. Cara menemukan psikolog di kota kamu di video yang terbaru. Eh,
Wow. Mhm, mhm. Oh, oke. Cukup FYP. Baru mau bahas apa ya? Sore ini saya pun bingung. Hmm, bahas apa ya? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Bahas apa? Kalau live itu jadi bingung sebenarnya mau buat pembahasan tentang apa? Apakah hanya sebatas apa itu psikologi atau bagaimana? Gitu. Perlu join. Yolanda Ana gitu. Memang bingung kalau misalnya live ini ya, udah lama gak live, udah lama gak buat konten. Oke lah. Jalan-jalan kali dulu ya. Aku kebingungan. Aku live bu, live TikTok. Sudah Pak, kami suka cita Pak waktu kami promosi. Enak. Yang kemarin ibu itu ya. Inilah enak. Nah, nyantuk. Inilah. Yang di Samosir itu bu. Iya. Tercapai target. Terus nggak banyak ini. Siapa Manu? Sebentar. Ini ku apakan dulu. Itu ketepatan saya live di Universitas HKBP Nomensen ini dengan Ibu Kepala Bagian Humas. Tidak. Yang merangkap. Ini Ibu KTU saya. Untuk bagian kerjasama, ini Ibu kami. Ibu Wina. Astaga, terlalu kau sekali. Kerjasama internasional kok jadi memperpromosikan universitas ini. Aduh. Aigo.
Gitu dia. Apakah suara saya sudah nampak? Nampak. Terdengarkah ya? Oke, teman-teman. Saya nggak tahu apa yang mau dibicarakan dalam live karena sudah lama tidak live. Dan saya kebingungan selalu setiap kali mau live. Mau bahas apa kira-kira? Yang bisa saya jawab, saya akan jawab. Tuh. Saya lebih senang membahas apa ya kira-kira ya? Mungkin yang situasi terbaru ya, kecuali yang viral saya kurang tahu yang viral sekarang di TikTok gitu. Permen sudah ditandatangani ya, peraturan menteri untuk 3 kementerian ya. Saya belum dapat infonya, jadi kita tunggu bersama aja ya. Karena nanti itu hubungannya dengan AP2TPI gitu. Charlie Jordan tampaknya pengen lanjut ya. Coba saya cek dulu. Asosiasi Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia. Biasanya di sini dibuat pengumuman terkait dengan pendidikan. Apa itu pendidikan profesi? Apakah ini? Saya sudah dapat di grup K. Oh, bagus dong. Yang kita baru dapatkan itu malah dari HIMSI-nya, belum dari AP2TPI. AP2TPI mungkin berhubungan dengan para fungsionaris lah ya. Oke. Kita lihat unduh aturan pemerintah. UU Peraturan dan Keputusan Pemerintah 2020. Kalau dari websitenya ini belum ada yang tahun terbaru. Yang masih ada itu tahun 2020. Sedangkan Undang-Undang Layanan Psikologi 2022. Mungkin boleh disebar aja teman-teman karena saya juga belum tahu ya. Biar sama-sama kita mempedomani kalau misalnya yang mau lanjut profesi seperti apa. Yang saya ketahui 270 jam untuk setiap bidang untuk kalau ke profesi psikolog umum, dan ada 4 bidang jadi sekitar 1000-an jam praktek gitu. Itu dia terkait dengan pendidikan profesi. Aturan pemerintah, laporan AP2TPI, coba kita lihat. Info psikolog Kota Makassar. Teman-teman sebenarnya kalau mau mencari psikolog itu saya buat dulu ya. Saya buat websitenya teman-teman. Saya buat klip kamera. Tinggal ini aja, himsi.or.id. Lalu di sini ada kata temukan psikolog. Atau ketika diklik di sini temukan psikolog, nanti akan muncul link ini. himsi.or.id, cari psikolog. Teman-teman bisa tinggal cari saja wilayah mana nih yang mau diinginkan. Kalau saya, karena ketepatan saya di Medan, saya bilang Sumatera Utara. Makassar itu di mana ya? Oh, Kalimantan ya? Kalimantan apa ya? Kalimantan Barat atau Kalimantan Timur? Saya nggak ingat. Oh, Sulawesi ya? Kalau Sulawesi ya Sulawesi Selatan ya. Baru Makassar. Mana? Saya justru kebingungan kalau geografis gitu. Seingat saya sih Kalimantan ya, kalau nggak salah Kalimantan Timur. Baru Makassar atau apa ya? Makassar di mana ya? Saya memang bodoh kalau geografi. Gini aja deh, yang bisa didapat dulu kota Samarinda. Samarinda. Tam, semoga ada. Dah, ini dia. Teman-teman bisa nih lihat seperti ini. Yang pertama lihat profil, kita lihat sini. Gitu.
teman-teman bisa melihat apakah dia masih aktif secara keanggotaan atau surat izin praktiknya juga masih aktif. Seperti ini aktif surat izin praktiknya secara sah sampai bulan 11 2026 gitu dia. Atau mau ngecek nama psikolognya juga bisa sebenarnya. Teman-teman tinggal buat aja di sini namanya. Gitu. Oke, lihat aja di sini pmc.or.id slash cari psikolog gitu. Itu dia untuk cari psikolognya. Memang masih banyak psikolog yang belum membuat lokasi praktek offline-nya. Jadi setidak-tidaknya teman-teman bisa nih ngecek namanya nanti di entah itu di LinkedIn. Biasanya psikolog itu apalagi yang sudah bisa dibilang 30-an tahun itu sudah mengikuti era mendaftarkan diri pada LinkedIn. Kadang exposure-nya juga di situ. Kalau saya pribadi sudah masuk ke sini dan sudah mengupdate informasi terkait dengan di mana saya berpraktik secara offline. Tuh. Setidak-tidaknya teman-teman bisa ngecek gitu nanti ya. Tidak melulu dari PD Dikti namanya kebingungan kan, karena kan sekarang kan psikolognya di mana dia tinggal itu menjadi anggota wilayahnya gitu. Kalau lihat beliau praktik di mana, lihat aja nanti. Saya bisa berikan itu hanya saya kali ya. Semoga teman-teman kalau misalnya teman-teman nanti ngecek itu sudah ada nih, karena kan website ini baru ya. Setidak-tidaknya kita bisa tahu nama ini sudah di wilayah ini gitu. Saya kok jadi lupa nama saya. Oke, seperti ini. Saya yakin ini ketepatan saya. Siapa tahu nanti ada teman-teman melihat yang seperti ini, alamat jalan praktik offline-nya. Saya ketepatan bisa membuat link untuk lokasinya juga ataupun link ininya, tempat praktiknya, ataupun kalau mau melihat secara daring atau online seperti apa gitu. Pak mau nanya kenapa di Indonesia masih pakai DSM zaman dulu sedangkan sudah ada DSM kelima. Yang pertama perlu diketahui pembaharuan DSM itu tidak serta-merta langsung menggunakan semua budaya, sampel budaya yang ada di dunia ini gitu ya. Mau tidak mau kita harus melihat kembali ada pengaruh budaya sosial di wilayah tertentu. Disebut diagnostic statistical mental disorder. Artinya statistikalnya itu berada dari daerah mana dulu. Memang kebanyakan DSM itu masih merujuk kepada daerah yang kita katakan ilmu dasarnya, entah itu dari Eropa, entah dari Amerika, dan sebagainya. Sedangkan kontribusi dari daerah Asia itu bisa saja jadi berbeda gitu. Apakah tidak jadi rujukan? Menjadi rujukan juga, cuman perlu melihat diferensiasinya seperti itu ya. Satu sisi DSM itu kita perlu lihat bukan menjadi paku mati gitu ya, menjadi keramat gitu ya. Ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan ulang gitu. Kak mau nanya dong, untuk maba psikologi itu materi pertama yang dipelajari apa? Oke, materi yang pertama dipelajari sebelum adanya kurikulum MBKM, kita itu belajar tentang hal-hal yang sifatnya umum. Kita masih mengulang bahasa Inggris, mengulang pendidikan agama, pendidikan kemudian kewarganegaraan. Adapun mata kuliah itu yang sifatnya umum, misalnya mata kuliah psikologi umum. Nah, setelah adanya kurikulum MBKM, belum lagi adanya Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi, nanti itu akan menyesuaikan dengan karakteristik dan kekhasan untuk setiap prodi di psikologi. Tapi yang pasti, psikologi umum itu wajib di semester pertama.
gitu. Saya bisa bilang seperti itu karena kembali lagi kita merujuk kepada Asosiasi Pendidikan Tinggi Psikologi di Indonesia. Untuk tataran level S1 itu ada dasar-dasar mata kuliah yang wajib gitu ya. Dasar-dasar mata kuliah yang wajib. Saya buka dulu ya yang 2009. Oke. Jadi kalau untuk mata kuliahnya sendiri wajib hukumnya itu beberapa hal gitu ya. Ini akan saya tunjukkan mata kuliah umumnya. Ada yang disebut dengan sejarah, ada biopsikologi, statistika dasar, dasar asesmen, dasar intervensi non psikologi, non klinis, dasar konseling, ya seperti itu dia mata kuliahnya di awal sampai pada akhirnya dia selesai. Kalau di awal pasti psikologi umum, sejarah, aliran perspektif gitu ya. Kalau di tempat saya sendiri yang awalnya ada psikologi umum 1, psikologi umum 2 itu dipadatkan setelah adanya kebijakan kampus merdeka menjadi 3 SKS psikologi umum aja. Psikologi umumnya dipadatkan gitu. Pak mau nanya, saya masih bingung dalam penggunaan ICD dan PPDGJ. Saya tidak mendalami PPDGJ yang digunakan sebagai panduan di psikiatri karena itu meskipun ada irisannya, saya belum bisa berpendapat tentang itu. Ya. Berarti belum masuk ke tahap antropologi manusia ya. Antropologi dulu di masa saya ada, tapi di sekarang itu kayaknya tidak ada ya, karena sudah masuk ke dalam psikologi sosial. Pada umumnya seperti itu. Di sini bahkan mata kuliah psikologi sosial itu tidak ada. Itu kayaknya dihubungkan nanti dengan kesehatan mental sama proses dan fungsi mental sama perkembangan gitu. Jadi ada mungkin akan dibahas tentang budaya, tentang komunitas, tergantung dari prodinya di universitas tersebut menggunakan termsnya apa. Gitu. Dulu waktu saya maba ada mata kuliah filsafat umum dan filsafat manusia, tapi kurikulum kami sekarang sudah tidak ada. Iya, kalau di tempat saya itu masih ada filsafatnya. Karena mau tidak mau kita merujuk kepada tataran tertinggi dalam berpikir itu adalah berfilosofis, memahami manusia. Karena semua teori kepribadian manusia itu sifatnya sangat filsuf gitu ya. Seperti pernyataan filsuf Descartes, cogito ergo sum gitu. Saya berpikir maka saya ada. Jadi penelaannya, ataupun kalau nanti mau melihat psikologi kepribadian dari tipologi ataupun pendekatan eksistensialis ya, karena bicara tentang eksistensialis itu memang betul-betul berfilsafat. Apakah kepribadian, apakah jiwa dari sudut pandang eksistensialis gitu. Baiklah, kayaknya live ini membuat saya ngos-ngosan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Mungkin terkait pendidikan? Wait. Wismilak agar lulus psikologi.
Um, hoping you lulus. Di universitas saya juga mata kuliah teori perkembangan manusia sudah tidak ada, sepertinya disatukan pada mata kuliah lain. Ya, di tempat kita juga seperti itu. Dulu ada yang namanya perkembangan 1 dan perkembangan 2. Karena kan bicara tentang psikologi di manusia itu, rentang perkembangan itu kan panjang ya. Dimulai dari neonatal, natal, dan kemudian anak-anak, eh, remaja. Remaja itu pun bahkan terbagi 3, awal, menengah, akhir. Dewasa juga seperti itu gitu ya kan, dinamikanya banyak. Tapi sekarang kayaknya disatuin banget, jadi harusnya 6 SKS menjadi 3 SKS dipadatkan gitu. Mungkin kembali kepada dasar bahwasanya tidak semua perlu diberikan, tapi semua perlu difasilitasi. Artinya apa? Dosen tidak lagi dalam hal ini memberikan satu demi satu, tapi memberikan apakah itu sumber, apakah itu jenis penugasan yang membuat tingkat critical thinking, analytical thinking dari si mahasiswa untuk berkembang dalam mempelajari yang namanya kuliah psikologi gitu. Gitulah dia dengan yang ada. Kalau saya sih berpikir apapun ya, yang terpenting mahasiswanya tahu tujuan akhir dari kuliah di psikologi. Bukan karena memiliki kesan yang dalam tanda petik keren, karena kan psikologi ini naik ya pada masa pandemi. Belum lagi ketika para psikolog diminta untuk turun menjadi relawan ya. Pada waktu pandemi, kalau diingat-ingat kemarin itu banyak psikolog yang turun dalam masa pandemi, masuk ke dalam layanan sejiwa dari pemerintah dan HIMSI. Belum lagi biro-biro yang lain membuka layanan serupa gitu ya. Jadi banyaknya fenomena kesepian pada waktu pandemi itu membuat fenomena terkait dengan psikologisnya di bangsa kita sendiri gitu. Kalau saya heboh cari OP. Aduh, semangat ya untuk yang sedang mencari ya. Kak, boleh nggak sih kalau pasien jiwa, kuliah psikologi saya pasien jiwa juga? Definisi pasien jiwa itu saya belum tahu termsnya seperti apa, karena kita kan di psikologi menggunakan kata klien, meskipun nanti kalau berpraktik di rumah sakit masih menggunakan kata pasien. Yang dimaksud dengan pasien jiwa pada gangguan apakah atau di illness apakah, itu saya juga belum tahu. Yang terpenting sebenarnya adalah ketika kita belajar, kita bisa memprioritaskan momen kita belajar. Itu saja secara hematnya saya gitu ya. Bisa seperti mengelola waktu, mengelola hubungan dengan orang lain, karena biasanya kan belajar di perkuliahan ada tugas kelompok pada umumnya. Jadi mau tidak mau belajar untuk memberikan kontribusi pada tugas kelompok, berkomunikasi secara asertif, seperti itu. Kalau memang dalam pembelajarannya kita jadinya terganggu, kita bahkan bisa jadi ekstrim kiri sangat histeria atau bahkan sangat menarik diri, itu kan menghambat proses pendidikan juga gitu. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman berada dalam fase dalam tanda petik mulai distress, mulai burn out secara akademiknya, itu sebisa mungkin juga mendapatkan layanan psikologi juga. Jangan salah, kita kan justru di psikologi kan punya istilah berobat jalan. Entah kenapa itu punya istilah itu. Seakan-akan ketika belajar sesuatu tentang psikologi, unlock di Pandora box gitu ya, membuka kotak Pandora gitu. Jadi misalnya bicara tentang tugas perkembangan manusia aja gitu,
katakanlah di tugas perkembangan manusia di perkembangan interaksi sosial. Mungkin ada teman-teman yang mengingat teori dari Erik Erikson. Seandainya katakanlah di 12 sampai 19. Kalau saya tidak salah, itu Erik Erikson mengatakan di identity versus role confusion. Artinya apa? Mencari jati diri, kemudian adanya kebingungan jati diri. Mencari jati diri itu kan seperti meningkatkan curiosity kita, rasa ingin tahu kita untuk melihat siapa kita di mata kita, atau bahkan siapa kita di mata orang lain di sekitar kita, gitu. Atau bahkan yang sekarang, katakanlah di sini ada yang usia 19, 20 tahun sampai 40 tahun yang teori perkembangannya itu bilang adalah generative versus stagnation gitu ya. Seakan-akan sudah mulai nih mengenal pasangan, sudah mulai belajar untuk berkomitmen. Ternyata di usia itu sebagai anak psikologi kok belum ada ya belajar berkomitmen. Seakan-akan loh ternyata saya fasenya ini kurang gitu. Jadi seakan-akan menilai diri sendiri, melabel diri sendiri. Pada umumnya anak psikologi seperti itu. Itu dia, sehingga bisa dibilang anak psikologi itu banyak berubah jalan. Itu masih dari segi teori perkembangan kalau misalnya dipelajari perkembangan manusia. Kalau misalnya belajar abnormal, wah ini nih yang menarik sama anak psikologi ataupun masyarakat. Sedikit-sedikit, misalnya gangguan OCD, kriterianya segini gitu ya. Kriteria pertama, pervasive distress bla 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 gitu ya. Langsung, ini kan aku gitu, padahal belum tentu gitu ya. Jadi apa yang dialami oleh masyarakat awam, ketika kita awam masih di psikologi juga ketika buka buku abnormal psikologi, kita juga mengalami hal yang sama kok. Seakan-akan kita ingin melabel diri, belum mendiagnosa ya, ingin melabel diri dulu, karena proses diagnosa itu kan melibatkan yang namanya proses assessment gitu, proses yang sudah terukur. Jadi ketika melabel diri. Dan di anak psikologi pada umumnya guyonannya juga seputar gangguan gitu. Di masa saya aja teman-teman saya itu kadang mau buat lelucon, kamu sosiopat, itu sosiopat, OCD sedikit rapi aja langsung OCD gitu. Itulah dulu di masa saya ya. Dan itu memang hanya digunakan di kalangan komunitas pembelajaran anak psikologi. Berbeda dengan zaman sekarang gitu ya. Zaman sekarang akses informasi terbuka, jargon tersebut dipelajari oleh masyarakat, ketepatan ada fenomena sosial juga dicetuskan oleh beberapa ahli atau tokoh di media-media. Akhirnya masyarakat juga kan belajar gitu ya. Meskipun cara belajarnya anak psikologi yang benar-benar belajar tentang teorinya, praktiknya, itu tidak mudah melakukan pelabelan ataupun sampai pada proses diagnosanya, penegakan diagnosanya. Gitu. Kak, kalau ada mata kuliah psikoterapi di S1 psikologi, apakah perlu? Kalau dalam saya contek di sini ya, yang perlu dipelajari di S1 psikologi menurut persetujuan semua asosiasi pendidikan psikologi Indonesia adalah dasar-dasar intervensi psikologi non-klinis. Ya, non-klinis. Artinya tidak menyentuh gangguan tertentu. Mungkin pengenalan misalnya terapi dengan pendekatan behavioristik, mungkin terapi dengan pendekatan humanistik, terapi dengan pendekatan dan bla bla bla, semuanya itu. Gitu. Itu hanya diperkenalkan, tapi tidak dilakukan. Ya, karena ada batasan yang perlu diketahui pada level sarjana, pada level profesi psikolog umum, dan pada level psikolog spesialis dan subspesialis nantinya dengan adanya aturan terbaru. Itu acuan yang kakak baca dari AP2TPI. Iya, benar. Untuk fakultas psikologi yang di Aceh itu bagusnya Unsia atau UIN, Kak. Saya tidak bisa mengatakan mana yang bagus atau tidak bagus. Saya justru mengatakan mana yang sesuai dengan karakteristik kalian. Ya. Ada universitas yang memang
dalam praktek pendidikan psikologinya itu punya fokus pada, katakanlah UGM itu pada umumnya praktek psikologisnya itu pada pembangunan alat ukur, lebih kuat di psikometrik. Itu yang saya alami, yang saya ketahui. Ada yang memang berfokus pada fenomena sosial, yang saya lihat mungkin di Erlangga. Di UIN saya tidak tahu, di UNSIA juga saya tidak tahu. Mungkin saja ada berfokus pada pandangan psikologi dengan ada pengaruhnya religi. Bisa jadi seperti itu. Apakah itu menjadi sebuah ketertarikan dan kesesuaian karakter dengan teman-teman? Kalau ingin mendalami, silahkan, monggo. Itu saya bicara idealnya kalau memilih universitas. Ya, dari segi minat, bakat karakter itu pada umumnya ya. Dan kemudian yang kedua itu adalah lulusannya kerja di mana, gitu. Supaya teman-teman nanti bisa melihat, oh prospek kerja, berkarir itu untuk psikologi di universitas ini kebanyakannya di mana, untuk ini kebanyakannya di mana, gitu. Apakah sesuai dengan visinya mereka atau bagaimana? Gitu dia. Kak, apakah S2 Magister Psikologi Sains bisa melakukan tes psikologi? Kalau mengikuti undang-undang, tidak bisa. Tapi kalau misalnya melakukan penelitian, bisa. Itu yang penelitian terkait dengan misalnya perombakan, revisi, upgrade dari alat ukur tes psikologi yang sudah pernah ada. Namun ini harus berdampingan, gitu. Ya. Itu harus berdampingan dengan psikolog. Itu dia. Iya. Gitulah dia. Ini sebenarnya sudah jam 5 lewat ya. Jam kerjanya udah selesai, jadi masih bisa ini. Psikodiagnostika dasar itu belajar apa ya Kak? Belajar tentang apa itu yang disebut dengan validitas, apa yang disebut dengan reliabilitas, karena ini adalah dua dasar untuk penegakan alat ukur dan juga jenis-jenis tes, sejarah tes itu pada umumnya yang dilakukan dalam pembelajaran pengantar psikodiagnostik. Kalau di tempat saya di Universitas HKBP Nomensen itu kita belajar pengantar diagnostik mulai dari sejarah pembuatan alat ukur, apa itu reliabilitas, validitas, sejarah tes yang pernah ada, entah itu tes inventory, tes sifatnya ke karakter, minat, ataupun tes yang sifatnya adalah untuk performansi maksimal seperti kecerdasan gitu, sampai pada karena kita di psikologi Nomensen itu ada praktek administrasi tes psikologi, maka itu kita akan belajar tentang yang namanya prolog. Prolog itu seperti praktek memperkenalkan nama, membuat nyaman yang siapa saja yang akan dites gitu. Hanya sebatas itu dulu. Tapi untuk administrasinya sendiri, misalnya tes tertentu, tes A gitu, itu selalu ada pendampingan psikolognya, dalam hal ini dosennya juga. Gitu dia. Waduh, alumni Prodewet Patria ya Kak. Saya bukan alumni Prodewet Patria. Saya ngajar di sini. Saya alumni Universitas Sumatera Utara untuk sarjananya. Untuk Magister Psikologi profesinya saya dari UGM 11 tahun yang lalu, 2012. Cukup tua rupanya. Kalau belajar sampai scoring di mana tuh Kak? Apakah etis S1 belajar scoring? Kalau bicara tentang scoring, kita bicara lagi tentang etika ya. Semua etika dalam tatarannya etika HIMSI itu S1 itu ada pendampingan selalu. Ya, hanya untuk belajar scoring, dan mereka dalam hal ini misalnya nih katakanlah mengkoreksi tes intelijensi yang jawabannya ada benar dan salah gitu. Pasti kunci jawabannya itu kan di depan psikolognya. Wajib di depan psikolognya, dan mahasiswanya itu begitu selesai scoring
itu langsung disimpan, dan hasil scoringnya itu nggak boleh disimpan oleh mahasiswanya gitu. Kalau di tempat kita seperti itu, jadi hasil scoring mahasiswanya hanya untuk pengecekan benar salah, lalu uh, hasil tesnya, hasil yang di scoring itu tidak pernah menjadi hak milik mahasiswanya, karena ini kan bisa berpotensi kalau dimiliki gitu, berpotensi hal-hal yang macam-macam. Karena dalam kode etik psikologi di HIMSI itu dikatakan pemanfaatan, penggunaan, dan kepemilikan itu dimulai dari profesi yang disebut psikolog. Itu. Kewenangan Magister Psikologi Sains dalam terapan ilmu psikologika. Yang saya pahami adalah teman-teman di Magister Psikologi Sains itu akan berhubungan dengan penelitian yang berhubungan dengan variabel-variabel. Kalaupun nanti akan dalam hal ini meneliti alat ukur, itu biasanya alat ukurnya itu melihat efektivitasnya. Kalau sampai membreakdown aspeknya, indikator pembuatan alat ukurnya, atau bahkan merevisi alat ukurnya, mau tidak mau itu wajib ada psikolognya gitu ya. Itu dia. Oh, ada pesan bahwasanya video saya trending ya, benar gak sih? Oke, itulah dia. Mbak Firari nih, Kak, suka duka sebagai seorang psikolog dong. Dukanya sebenarnya adalah hal yang sama pernah diucapkan oleh banyak orang. Dukanya adalah ketika kita mendapatkan pernyataan percuma kamu psikolog gitu. Percuma kamu psikolog. Mungkin teman-teman yang dokter juga seperti itu. Percuma kamu dokter, gak bisa jaga badan, misalnya gitu. Percuma kamu psikolog, kok bisa sedih, kok bisa mental breakdown kata netizen gitu. Gitu, itu dukanya. Kalau saya pribadi ya, saya pribadi ketika diutarakan itu, apalagi ketika awal-awal berpraktek ya, ketika awal-awal dalam hal ini menjajakan jasa gitu, mungkin 5 tahun pertama, karena kan biasanya kalau kita sudah mendapatkan profesi ini, kita berusaha nih unjuk diri, mau tidak mau sebagai manusia pun kita kan akan push our limit gitu ya, kita sampai di mana sih bisanya gitu, kita bisa handle apa saja gitu, kita berusaha untuk mengetahui di mana sih batasan kita untuk kasus-kasus tertentu di setting tertentu gitu. Namun ada saja kalanya ketika kita dalam hal ini satu sisi berusaha ambisius untuk mengembangkan diri, tapi satu sisi juga pada akhirnya ya dalam ambisius itu kita jadinya tidak memperhatikan diri sendiri. Dan orang lain melihat itu seakan-akan kita itu tidak memiliki arti gitu. Apalagi ketika dalam hal ini banyak profesi psikolog itu dalam konseling awal itu kan seakan-akan menjadi seorang motivator, seakan-akan menjadi seorang dalam tanda petik pemberi nasihat gitu ya. Dan ketika itu dijadikan ke diri kita di masa yang memang kita bisa saja down, itu menjadi kayak oke, ada apa gitu. Ya. Kalau sukanya sebenarnya saya lebih senang ketika orang lain senang. Dalam hal ini mungkin beberapa kali konten saya ada layanan psikologi gratis gitu ya. Adanya jawaban-jawaban ketika sudah menikmati layanan psikologi dan melihat klien lebih sudah baik ya, lebih bisa mandiri, lebih bisa mengatur dirinya gitu. Mungkin itu menjadi kepuasan tersendiri bagi saya pribadi. Apalagi kalau klien-klien dengan catatan ingin
menuju kepada karirnya seperti apa. Dan pada akhirnya 2 atau 3 tahun kemudian kembali menceritakan kepada kita gitu ya, bagaimana struggling yang dia alami itu sudah mulai ia coba kelola dengan baik pula. Itu mungkin kepuasan tersendiri kali ya, kalau di saya pribadi bicara suka duka sebagai seorang psikolog. Karena ketepatan saya juga seorang dosen, mau tidak mau alumninya datang gitu ya, alumni datang menceritakan, ketika datang menceritakan, benar loh ketika begini gini, benar loh Pak begini gini, harus begini loh. Dan kemudian ada keinginan dari entah itu klien entah itu alumni pengen ngajak ayo nanti ini aku bisa nih berkontribusi. Nah jadi kan chain reactionnya atau reaksi berantainya itu adalah dimulai dari saya, mungkin klien, jadi kliennya itu pun seakan-akan duta gitu ya, dalam hal ini duta untuk mempromosikan psikologi itu sendiri gitu. Sakwe nyender, aku mau nanya Pak, kenapa makin kesini banyak banget orang stres ya Pak? Saya pernah mendengarkan suatu ceramah di YouTube, lebih tepatnya dari Asosiasi Psikologi Australia. Sekarang itu bisa dibilang generasi stres. Kenapa dibilang generasi stres? Karena mau tidak mau satu, dari sisi ekonomi, mau saya katakan, dari sisi ekonomi keterbatasan resource itu ada. Mau tidak mau jumlah manusia itu akan saling memperebutkan keterbatasan resource. Katakanlah pekerjaan, ya, pekerjaannya sedikit, kemudian peminatnya banyak, kompetisinya terjadi, tekanan sosialnya juga terjadi. Itu satu. Dari segi sosial dan budayanya kita, itu kan masih diajarkan kita budaya untuk mendapatkan banyak adalah salah satu ciri kesuksesan dan kebahagiaan. Yang pada akhirnya mau tidak mau ditambah lagi nih, satu pekerjaan gak cukup, tambah lagi 2 pekerjaan, tambah lagi kesenangan materi. Bisa saja seperti itu, ya. Belum lagi hal-hal yang lainnya pula secara internal. Kita itu kan sekarang terlalu banyak pilihan. Saya sendiri sudah tidak mengakui lagi yang namanya kategori generasi ya. Mungkin saya pernah meneliti generasi milenial, tapi sekarang saya mulai melihat kembali siapa sih yang mengotak-ngotakan ini hanya untuk mendefinisikan gitu. Pada akhirnya memang saat ini kita terlalu banyak pilihan, yang dimana pilihan itu tidak pernah diajarin, baik itu positif, negatif, cara mendapatkan atau bahkan cara untuk mencukupkan. Itu dia menurut saya. Sehingga banyaknya variabel ini membuat, misal ya, di budaya kita yang kapitalis gitu, dalam pencapaian ekonomi, sejak anak-anak kita dibandingkan. Ada hubungannya lagi dengan pola asuh. Kita dibandingkan mungkin dari keluarga ayah, keluarga ibu, ya, sejak dari kecil. Misalnya lagi pendidikan sekarang itu seakan-akan mewajibkan dengan budaya kapitalisnya, TK itu calistung wajib, padahal kan nggak wajib sebenarnya. TK itu kan taman kanak-kanak, bermain gitu ya. Ya, fokusnya adalah bermain, berinteraksi, mengetahui bahwasanya ada orang lain di luar dirinya, sehingga perlu mengenal apa itu yang disebut dengan menjalin relasi sosial di level anak-anak itu. Tapi sekarang sudah mulai ada lagi kurikulum yang saya nggak tahu lah ya, kebanyakan di swasta memang. Jadi seakan-akan anak SD itu pun wajib lancar ngomong bahasa Inggrisnya gitu ya kan, wajib mengikuti kompetisi, belum lagi tekanan dari keluarga dan sebagainya. Itulah yang mungkin membuat pada akhirnya ini adalah generasi yang banyak stresnya, ya. Kalau nggak punya Instagram, kalau nggak punya TikTok, kalau nggak mengetahui hal-hal yang terbaru, kita menjadi masyarakat yang akan menilai
kamu kudet, kurang update gitu. Kita juga ternyata adalah orang-orang yang secara tidak sadar menjadi orang-orang yang membuat orang lain merasa dalam tekanan pula. Gitu. Banyak hal sebenarnya. Termasuk saya stres sama tuntutan dosen pembimbing saya sebagai kaprodi buat laporan pengingat Mbak Fira Arini mendapatkan kesempatan untuk magister psikologi profesi terakhir di muka bumi Indonesia. JJ, perasaan cemas yang berlebihan apa bisa bawaan dari orang tua? Studi longitudinalnya mungkin saya belum bisa jawab ya. Karena kalau bicara tentang dibawa atau tidak dibawa orang tua, kita hanya bisa bilang faktor internal eksternal selalu seperti itu. Tapi bicara persentasenya, entah itu melalui studi longitudinal satu populasi atau yang disebut dengan meta-analisis dari beberapa penelitian, saya belum bisa jawab untuk JJ. Ya, belum bisa saya jawab ya. Kalau kita hanya selalu percaya ada internal, entah itu genetik atau apapun itu, yang dipelajari lagi juga ada, entah itu secara sadar ataupun tidak sadar telah kita tiru gitu. Bisa saja kita itu tidak belajar seperti halnya dalam kelas, melihat orang tua kita dalam menanggapi sebuah masalah mungkin tidak menemukan solusi, justru menemukan berbagai alasan untuk mencemaskan. Mungkin saja kita mencontoh itu. Saya bilang mungkin. Tapi untuk pastinya, karena kan kalau bicara sains, bicara ilmu, kita kan menurunkan tingkat tingkat peluangnya itu supaya benar-benar tidak mungkin lagi, tapi bicara tentang probabilitas. Itu. Kompetensinya juga ada. Gimana cara menemukan minat diri sendiri? Definisi minat sederhananya adalah keinginan. Kamu ingin apa? Biasanya kita kebingungan mau ingin apa. Mau ingin apa dalam hal ini situasi apa dulu? Ya, situasi pendidikan. Maunya seperti apa? Ya, kita bicara minat ataupun keinginannya seperti itu. Lihat dulu situasinya apa. Pendidikan kah? Atau keinginan untuk berkarir kah? Atau apa? Beda lagi dengan talenta ataupun bakat. Dan beda lagi karakter. Ya. Kalau ada disebut dengan tes minat bakat, harusnya penambahan itu tes minat bakat karakter. Meskipun karakter itu sebenarnya nggak dites ya. Itu hanya untuk melakukan verifikasi sebenarnya. Pak, gimana cara membangun bonding sama orang tua? Bicara bonding, dekat kaitannya dengan attachment ataupun kelekatan. Kalau saya merujuk kepada teori, itu lebih banyak ke teorinya perkembangan psikososial Erik Erikson yang tadi saya bilang, mungkin di usia 1-2 tahun, di mana kita belajar yang namanya basic trust mistrust. Saya masih menggunakan itu dulu termsnya, dimana kita di waktu bayi itu sudah mulai melihat secara sensoris kah, secara motoris kah, untuk melihat kenyamanan dari orang atau situasi. Tidak serta-merta langsung kita gampang untuk mempercayai lingkungan dan orang. Dimulai dari situ sebenarnya kalau bicara dari perkembangan psikososial. Karena perkembangan psikososial ini ada hubungannya juga dengan pola asuh. Apakah orang tuanya itu akan mengontrol atau tidak mengontrol, atau komunikasinya hangat atau tidak hangat. Kalau komunikasinya hangat pada waktu di awal-awal dalam mengasuh gitu ya, komunikasinya hangat, tapi dia bisa mengontrol dan dia bisa mengkomunikasikannya itu seperti memberikan kebebasan tapi ada aturan, itu yang mungkin kita kenal pola asuh yang otoritatif atau demokratis gitu ya. Diperkenalkan yang namanya kebebasan, boleh bermain di sini, jam segini selesai gitu. Atau mungkin di awal-awal
memberitahu misalnya ya ini jam baru diapresiasi, ini boleh dipegang sekarang diapresiasi gitu. Jadi kalau ditanyakan ke saya, kita yang berusaha bonding harus dilihat dulu di masa lalunya seperti apa sih. Kalau kita mau memutuskan untuk sekarang, di masa sekarang, pertanyaannya biasanya adalah Anda di masa perkembangan yang seperti apa saat ini gitu. Anda di masa perkembangan apa saat ini sehingga Anda bisa memiliki komitmen untuk bonding sama orang tua. Tapi kalau yang kita pelajari, kelekatan itu dimulai dari sejak Anda bayi. Pak, gimana cara mengontrol empati supaya kita menghindari bias ketika orang curhat ke kita? Ini bias kognitif bisa terjadi karena kitanya punya empati ya. Kalau kita sudah pada akhirnya simpati, itu mungkin ya melihat batasannya. Simpati dalam arti kita jadi terikut emosinya dengan yang curhat sama kita. Dan ini biasanya dilatih dalam dasar-dasar konseling di psikologi. Kalau kamu nggak belajar psikologi, mungkin kamu sebagai masyarakat awam, mulailah untuk memperhatikan diri sendiri. Apakah ketika ada orang yang curhat sama kita, kita terikut emosinya? Ya, jangan sampai. Kalau bahasa masyarakatnya itu adalah simpati, kalau di layanan konselingnya itu kita bilang jangan sampai counter transference. Jangan sampai emosinya mempengaruhi kita juga. Gitu. Lihat anak UGM udah ospek, rasa iri karena nggak bisa ke situ. Omeprazol. Ini bagus. Mengakui adanya iri, mengakui adanya cemburu itu penting. Ya, tapi memaksakan rasa iri yang dimanifestasikan dengan perilaku yang berbeda itu jadinya kurang bagus. Gitu. Hubungan saya sama orang tua nggak buruk Pak, tapi kurang dekat. Dari kecil jarang cerita dan ngobrol, tapi semakin dewasa pengen jadi lebih dekat. Silahkan untuk berterus terang, tapi dimulai dengan memperhatikan kondisi orang tua. Kalau kita ingin memasuki dalam tanda petik dunia orang lain, dalam hal ini orang tua kah, orang lain pula kah, mau tidak mau kita harus memperhatikan dunianya mereka, bahasanya mereka, cara mendekati mereka. Nggak bisa langsung kita dekat, ya. Mungkin saja bisa bercerita dari hal-hal yang mereka senangi. Kalau mereka senangi, katakanlah cerita tentang bola gitu ya. Kalau ada orang tua yang suka bola dan kamu juga berusaha menikmati area itu, monggo silahkan. Karena akan sangat sulit langsung terbuka ya. Atau Ma, aku ingin cerita, aku ingin dekat gitu. Mungkin cerita dulu dari hal-hal yang disenangi. Ya, sederhananya adalah mencari similarity antara kita dengan orang yang dalam tanda petik kita ingin dekati sebelum membangun ikatan lebih jauh. Kalau nentuin bakat diri sendiri itu gimana ya? Soalnya bingung. Danu, nentuin bakat itu harus dites. Makanya ada tes TKDA misalnya gitu ya, kemampuan dasar akademis. Misalnya akademisnya itu hubungannya dengan proses pengelolaan angka atau hitungan atau daya ruang atau kinestetik gitu ya. Pak, emang benar ya ADHD sama OCD itu serupa tapi tak sama. Perilaku yang ditampilkan itu hampir mirip, banyak bedanya sebenarnya. Jadi ADHD itu yang dalam pemahaman saya bukan dia tidak bisa mengontrol, tapi banyak yang terlalu ia perhatikan. Jadi fokusnya berbeda. Kalau OCD satu fokus dia untuk hal-hal yang ia cemaskan pula, tidak rapi, tapi ada rasa kecemasannya yang muncul gitu ya. Nggak serta-merta merapikan barang, udah langsung OCD, nggak.
dia merasa terganggu ketika ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu pun harus melihat keseringan, intensitas, durasinya gitu ya. Beda lagi dengan ADHD. Ada bahkan riset yang mengatakan ADHD itu harus melihat genetik DDR4 kalau saya tidak salah. Gitu. ADHD biasanya disebut dengan neurodivergent people. Jadi dia bisa seakan-akan melihat semua banyak hal. Gitu, dan bisa seakan-akan mengetahui fokus 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Pak, boleh minta tanggapan isu self-diagnosis yang lagi marak sekarang? Kemarin lewat FYP saya tentang antisosial, mereka seolah mengaitkan introvert dengan... mereka mungkin menghubungkan antara introvert yang notabene memiliki energi saat sendiri dengan antisosial, orang-orang yang tidak mau berhubungan secara sosial gitu ya. Yang perlu diketahui adalah orang introvert tidak antisosial. Dia hanya punya energi secara maksimal itu ketika dia sendiri. Apakah dia bisa bersosial? Bisa sangat. Apakah dia bisa orangnya supel, cerewet? Bisa. Mereka bahkan bisa saja mendekati orang-orang yang memang punya minat yang sama. Katakanlah yang punya minat animasi, punya minat di bagian teknik atau bagaimana gitu. Sedangkan antisosial itu berbeda. Namanya juga antisosial. Tidak ingin berhubungan dan dalam tanda petik menimbulkan hostile, permusuhan gitu. Apakah permusuhannya itu dibuat dengan manifestasi seakan-akan berteman padahal punya niat tersendiri? Itu beda. Jadi yang di FYP atau di TikTok itu mungkin hanya mengkait-kaitkan cocok logi aja. Kalau dikembalikan ke dasar pengertiannya aja sudah berbeda gitu. Atau mungkin dikait-kaitkan dengan katakanlah di isu-isu di Amerika gitu ya, kasus bullying, pada akhirnya dia melakukan pembalasan dan dianggap antisosial, padahal tidak gitu ya. Tidak ada hubungannya, itu dari segi definisinya sudah berbeda. Saya lupa baca di mana. Banyak yang melabel diri itu pada umumnya adalah usia belasan. Itu yang tadi saya bilang identity vs role confusion. Kebingungan dia di mana. Gitu. Jadi dengan memberikan label pada satu ini seakan-akan menyamankan diri gitu. Padahal itu salah. Ya. Mungkin akan lebih baik, saya pernah menemukan juga sih hal-hal yang sedemikian. Bagaimana lah ya kita bilangnya, kalau di report nanti menjadi dapat engagement dari TikTok. Kalau di not interested juga mendapat engagement juga dari TikTok gitu. Yang ianya adalah untuk mengurangi FYP seperti itu, di scroll aja langsung. Itu saya. Karena saya sudah buktikan beberapa kali scroll. Saya juga beberapa kali melihat FYP kreator yang jutaan yang menceritakan dirinya adalah your safe place ya. Your safe place. Padahal di internet itu nggak ada tempat yang aman gitu. Captionnya seperti itu di dalam bio-nya. Kemudian kontennya itu selalu dalam hal ini menjual emosi takut, menjual emosi sedih, menjual emosi semuanya menjual emosi yang notabene mungkin dia sudah tahu penikmatnya itu adalah usia-usia tertentu. Mungkin dia juga sudah belajar bahwasanya yang FYP kontennya itu adalah hal-hal yang sifatnya seakan-akan mencekam. Coba deh perhatikan konten-konten yang seakan-akan mencekam, misterius, itu pasti banyak peminatnya. Ya. Mbaknya lewat diet. Pak, disorder itu ada berapa macam ya? ADHD sama OCD satu rumpun ya.
Mungkin saya tidak akan cross check itu dulu karena meskipun saya punya ada ini ya. Kita bahas yang ringan-ringan aja yuk. Oke. Ada juga nih kreator yang ini kayaknya jadi bergosip ya. Janganlah gitu ya. Harapannya adalah kalau kita sebagai penikmat konten, mungkin kita mulai belajar kembali perlahan-lahan kata demi kata yang diutarakan oleh pembuat konten, apakah memang bisa dipercaya dengan melihat kapasitas dan kapabilitas. Kapasitas dalam artian siapakah pembuatnya, dari pendidikan apakah, pengalaman apakah, dan kapabilitasnya, mampu nggak dia untuk menceritakannya. Banyak orang yang capable tapi bukan pada kapasitasnya, itu ya, mampu berkomunikasi, mampu seakan-akan menceritakan kembali konten dari luar negeri. Ada saya juga melihat dari luar negeri ini kontennya begini mirip banget, cuman dibuat komunikasinya berbeda dikit aja gitu ya. Kebanyakan di konten kreator Indonesia, kemudian banyak nih yang menyukainya. Itu bicara kapabilitasnya gitu ya, seakan-akan mampu, capable untuk menyuarakan, tapi dari segi kapasitas tidak layak gitu. Kedua hal ini mungkin harus seimbang ya menurut saya. Mungkin juga ini salah satu negatif efek dari sosmed, tidak ada batasan umur ya. Atau mungkin sebenarnya ada batasan umur tapi segala umur punya akses untuk ke sana. Yang ianya adalah sosial media, kalau teman-teman percaya, boleh dilihat di privacy and concern-nya, sosial media digunakan untuk apa gitu. Sosial media digunakan untuk bersosial, bermedia, yang artinya terus berinteraksi ya, terus berinteraksi dan mengubah interaksi dari dunia realita ke dunia maya seperti ini gitu. Kalau kita sudah paham, mungkin kita sudah mulai mengurangi ataupun membatasi, gitu saja ya. Kalau dibilang apakah ada rentang usia tertentu, riset yang pernah saya baca itu lebih baik ketika anak-anak diberikan gadget yang bisa mengakses internet, apapun yang diakses, entah itu sosial media berupa WhatsApp, ya, berupa Instagram atau TikTok, sebaiknya di bawah 12 tahun itu, di atas 6 tahun itu, sebaiknya maksimal 1 jam aja. Ya, karena games pun sekarang kan sudah bisa ke ranah pertemanan. Ya, di usia 12 tahun baru itu dikasih kewenangan, itu pun masih dikontrol gitu. Tapi sekarang kita lihat bersama banyak orang tua yang memberikan gadget ya, karena kita ketika membeli gadget itu kan buku panduannya sering kita jauhkan, kita tidak baca, atau bahkan sekarang tidak ada lagi buku panduannya ya. Merek Apple gitu ya, tidak ada buku panduannya, dikasih buku panduan itu dalam bentuk link. Merek yang lain-lain, coba lihat deh, apakah ada buku panduan penggunaannya dibaca? Kalau kita membeli handphone, kita kan tidak pernah membaca itu, meskipun kebanyakan isinya itu adalah bentuk teknis ya. Penggunaan gawai harusnya kan dilihat dulu dari penggunaan teknisnya, sehingga bisa dimanfaatkan pada fungsi yang sebenarnya gitu, yang menguntungkan kita, bukan hanya menyamankan kita gitu. Pada anak-anak justru saya sarankan kalau boleh di bawah 12 tahun jangan dulu deh gitu. Biarkan si orang tua yang dalam hal ini memang capek ya jadi orang tua, nggak ada sekolahnya. Sekolah parenting pun itu tidak akan menjadi sekolah yang membuat wisudanya nggak akan ada gitu ya. Biarkanlah orang tua yang mengeksplor dirinya dan kemudian mengeksplor si anak. Si orang tua bekerja sama, si ayah dan ibu, kemudian mengeksplor si anak dan berusaha menjadi versi terbaik untuk si anak. Jangan hadirkan gadget untuk pengganti orang tua.
seberapa hebat pun kita membuat pengawasan kontrol yang dibuat, misalnya YouTube for Kids gitu ya, biarkanlah kita yang mau menjadi orang tua berusaha maksimal menjadi orang tua, bukan gadget lagi gitu ya. Akan banyak perdebatan, iyalah karena kerjanya ini kerjanya itu udah capek gitu ya. Ya itulah orang tua gitu ya kan, menjadi orang tua itu tidak mudah gitu, tapi bukan karena tidak mudah menjadi sebuah ketakutan. Nah, terkadang kan kita manusia itu punya pemikiran ekstrim kiri kanan gitu ya, takut anaknya nanti gini, yaudah deh nggak usah punya anak gitu. Takut anaknya begini, yaudah putuskan jadi child free gitu. Jangan seperti itu ya. Kalau memang sudah memutuskan untuk katakanlah pada level jadi orang tua, monggo kerjasama lah sama pasangan gitu. Entah itu dimulai dari pemenuhan secara ekonomi, dan pemenuhan yang paling banyak dituntut sebenarnya dari orang tua adalah di usia perkembangan awal adalah pemenuhan emosional. Melon oren. Ya Pak, saya tujuh lebih baik bangun kita dengan terasi. Ya, thank you. YouTube Kids juga nggak bisa dilepas Pak, dulu sempat ada konten. Nah, teman-teman, sosial media dibangun oleh siapa? Startup company. Tujuan startup company apa? Tujuan startup company keuntungan ya. Jadi pintar-pintar kita lah gitu. Ada masanya memang untuk mempercayakan gawai atau gadget. Manual book itu penting gitu. Ada sebenarnya satu lagi aktivitas yang kita lupakan ya. Kemarin ini juga muncul dalam live Instagram saya bersama salah satu psikolog di Ikatan Psikologi Klinis Himpunan Psikologi Sumatera Utara, karena ketepatan saya di Sumatera Utara. Aktivitas yang murah tapi jarang dilakukan oleh orang tua. Apa itu? Membaca dengan nyaring bersama anak-anak. Padahal dengan membaca itu anak-anak diajak untuk melatih fokus matanya, diajak untuk bersosial karena berhubungan dengan orang lain gitu. Membaca dengan nyaring untuk anak-anak ini mata gitu, ini buku gitu ya. Jadi interaksinya dapat. Cuman kita ya semoga saja lah ya. Coba deh teman-teman menyarankan ke siapa yang dikenal gitu ya, kalau boleh memberikan hadiah itu katakanlah buku sama anak, karena kan sekarang sudah literasi kita kurang ya. Keinginan kita untuk membaca, fokus, tenang, menyelesaikan bacaan dari awal sampai akhir, kemudian memaknai, itu kan sudah mulai berkurang ya. Itu adalah aktivitas yang sudah mulai ditinggalkan. Kita aktivitasnya kebanyakan apalagi dengan gawai gadget adalah scrolling. Jadi tidak ada yang tinggal kita. Anak kadang ketika ortu baca dengan nyaring, mereka minta bukunya dan dibalik ke halaman berikutnya. Nah, ada tekniknya sebenarnya, ada teknik-tekniknya. Saya tidak ahli di bidang read aloud ya, karena ada komunitasnya juga read aloud Indonesia. Coba diceklah Instagramnya. Saya hanya pernah melakukan wawancara gitu ya. Apa sih read aloud itu? Apa keuntungannya? Bagaimana salah satu caranya gitu. Bahkan kalau saya tidak salah, itu membaca nyaring dari segi warnanya aja itu pun bisa gitu. Teknik-tekniknya saya nggak tahu apakah ada nanti kelasnya, monggo dicek aja di Read Aloud Indonesia. Read Aloud ketepatan saya di Read karena di Sumatera Utara, Read Aloud Sumatera Utara kali ya. Kalau saya sendiri di
IPK HIMSI Sumatera Utara, bukan di read aloud-nya. Saya hanya pernah bertanya, oh iya, kalau teman-teman mau ngecek apa namanya ya, live Instagramnya boleh sih ke ini. Saya coba ini kan ya, ke IPK HIMSI di sini teman-teman. Oh, ya di IPK HIMSI di sini nanti akan ada, di sini. Nah, ketepatan kemarin itu kita diskusi ini dari ini. Nah, pematerinya kemarin Mbak Yeni, saya di sini sebagai hostnya waktu itu, diskusinya di sini kemarin. Ya, coba dilihat aja. Bisa dihitung, diputar ulang gitu ya. IPK HIMSI Sumut. Ketepatan saya di pengurus IPK HIMSI Sumatera Utara. Kalau mau tahu tentang read aloud, previewnya kali ya, saya nggak ahli di situ, monggo dicek. Pendapat kakak tentang praktek asesmen grafologi? Oh ya, karena ada itu ya. Untuk Indonesia, saya belum tahu risetnya. Untuk di luar negeri, grafologi sudah banyak ditinggalkan. Gitu. Mungkin saja ada usia tertentu, karena kan sekarang itu sudah mulai ya meninggalkan tulisan tangan ya. Kalau saya pribadi, grafologi itu tidak bisa dijadikan patokan. Saya pribadi. Karena ketepatan saya juga ngajar di sini psikometri gitu ya. Psikometri itu penerapan statistika untuk pembuatan alat ukur di psikologi. Jadi bicara tentang alat ukur menurut psikometri harus bisa direplika, harus bisa diulang, dan hasilnya itu konsisten dan valid. Sedangkan di grafologi tidak memenuhi kaidah psikometri gitu. Itu pandangan saya terhadap grafologi. Kami disuruh katarsis personal dengan dosen. Katarsis itu kan tidak mudah dilakukan ya, dan biasanya itu karena ada triggernya gitu. Jangan-jangan itu diminta untuk explore ekspresi terdalam gitu ya. Saya no comment deh untuk ini. Katarsis personal dengan dosen, waduh, bingung juga ya. Boleh dilaporin ke HIMSI nggak ya? Oh ya boleh, kalau misalnya nanti nih. Tapi kan itu dalam wilayah pendidikan ya. Kalau memang itu dalam wilayah praktik, itu bisa ke HIMSI. HIMSI itu menyediakan juga layanan untuk melapor. Itu ya. Kalau saya tidak salah ini deh. Ini di HIMSI. HIMSI ini adalah pusat bantuannya. Monggo. Nanti akan dihubungkan ke WhatsApp-nya. Gitu. Ya, sudah mulai banyak nih. Karena kan sejak undang-undang psikologi, pendidikan dan layanan psikologi sudah diterapkan, kita kan sudah mulai merujuk kepada satu acuan gitu. Tapi memang profesi mereka psikolog juga, iya. Monggo, tapi disertai dengan tila mungkin ya gitu. Nanda, hai sir, pengen nongkrong lagi, dicuekin. Halo Nanda, saya kan masih menjawab yang di atas, nggak bisa langsung menjawab. Pak, maaf mau nanya, profesi psikologi kira-kira udah disahkan belum ya? UGM sudah membuka pada semester genap, tapi untuk lulusan mereka dulu. Unpad, kalau saya tidak salah, mengikuti
tahun ini, akademik yang terbaru ini kalau saya tidak salah ya. Gitu. Halo Nanda, iya, mohon maaf ya dicuekin karena kan masih menjawab dulu yang di atas tadi. Kata mereka katarsisnya biar kami maksimal dalam praktik tes. Gimana ya bilangnya ya, saya nggak bisa berkomentar deh gitu ya. Pertama, kalau ingin kita mau lakukan layanan psikologi, apapun itu bentuknya, itu kan wajib ada yang disebut dengan concernnya, inform concern. Artinya, kita sebagai penikmat layanan atau yang diberikan layanan punya hak untuk menyatakan mengikuti gitu, punya hak. Jadi kalau teman-teman punya hak, monggo ya, silahkan gitu. Nggak semua orang langsung bisa katarsis gitu ya, karena nggak semua orang juga bisa katarsis. Ada orang yang nggak pernah belajar katarsis, jadi dia kalau dari segi teorinya, mekanisme pertahanan dirinya bisa saja ke hal yang lain, bisa saja dia substitusi gitu. Nggak semua orang harus mengekspresikan dengan ekstrim, membuat ke objek ataupun subjek gitu ya. Jangan-jangan dia sudah punya kelekatan yang bagus dengan orang lain, dibangun dengan baik, untuk apa dia katarsis? Tak jadi kampus. Aduh, terima kasih atas penawarannya. Baru 2 ya kak yang buka profesi. Itu yang setahu saya nggak tahu yang lain, mohon dicek aja teman-teman. Mungkin kampus besar yang saya tahu, ketepatan saya di UGM dulu tahun 2012 lulus ya, saya cari tahu UGM. Dan ketepatan saya melihat teman-teman saya dari IPK Himsi ada dari Unpad, Pajajaran, Bandung, ya saya cross check ke Unpad. Teman-teman boleh cek dari UGI, Erlangga, Undip gitu ya. Coba cek dari sosial medianya aja. Mensugesti diri itu baik atau enggak kak? Kalau dalam teorinya itu berhubungan dengan self-fulfilling prophecy ya. Self-fulfilling prophecy ini kayak kita mengatakan diri kita baik. Satu sisi dibilang itu sebagai afirmasi, satu sisi dibilang juga itu sebagai ada istilahnya lagi, berusaha untuk meningkatkan self efficacy gitu ya. Yang paling bagus sebenarnya tidak menjadikan satu-satunya afirmasi jalan pintas gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Afirmasi terkadang bagus hanya untuk membuat kita nyaman, tapi dalam kondisi nyaman kita kan perlu tindakan gitu, bukan berleha-leha dalam kondisi nyaman gitu. Misalnya di kaca kita bilang setiap pagi kamu itu orangnya yang bersemangat, kamu orang yang bisa berhubungan dengan baik dengan orang, kamu orang yang begini gitu ya. Kadang kan ada banyak tuh konten berseliweran gitu ya, afirmasi itu bagus hanya untuk start awal, bukan menjadi proses keseluruhan yang teman-teman harus jalani gitu ya. Saya sendiri tidak mempercayai afirmasi satu-satunya untuk menjalani hidup. Ini nanti jadi seakan-akan kita itu melenceng ke ini sebentar ya, saya ada telepon.
Oke, mohon maaf saya silent. Ketepatan saya di universitas itu adalah koordinator untuk magang bersertifikat dan student independen bersertifikat kampus Merdeka. Di universitas ketepatan saya megang itu. Jadi tadi ada diskusi dengan Kaprodi, jadi saya silent, mohon maaf ya. Gitu. Jadi ya begitu deh. Gimana sih Kak cara ngadepin orang yang hidupnya insecure terus, kadang suka capek sendiri apalagi sama teman sendiri? Prinsip dasar untuk semua teman-teman yang belajar psikologi, kita hanya bisa satu, menstimulus keinginan seseorang untuk berubah. Kita tidak bisa memaksakan orang lain berubah. Yang kedua, kemauan dia untuk berubah harus dari diri sendiri. Jadi hanya dua ini aja diingat. Kalau kita berteman dengan banyak orang, gitu ya, kita hanya bisa menstimulus, tidak bisa memaksakan supaya dia nanti ada keinginan untuk berubah. Jadi kalau ada teman-teman yang selalu merasa insecure dan kita bilang, kamu nggak ini kok, jangan dikasih nasihat. Ya, tidak perlu dikasih nasihat. Kita hanya perlu bilang, oh kamu perlu apa? Tanya aja. Ya, kamu perlu apa? Apakah perlu validasi dari segi fisik kah? Emosional kah? Diajak bercerita apakah gitu ya, kalau sering bertemu dengan teman-teman yang insecure atau terkesan insecure ya. Kita nggak bisa mengubah orang lain selain orang tersebut memang punya niat dan komitmen yang tinggi untuk berubah. Psikolog juga seperti itu dalam menghadapi klien. Jadi kita nggak bisa memaksakan klien itu terus datang setiap sekali 2 atau 3 minggu, nggak bisa ya. Makanya kadang kalau di dalam kasus-kasus klinis itu, teman-teman yang psikolog klinis itu biasanya memang ya butuh banyak sekali waktu, bahkan dimulai dari hanya untuk mengenal simptom, melakukan penegakan diagnosa, bisa saja pertemuan sampai 6 ke 7, belum lagi untuk pembuatan program penanganan terapinya gitu. Itu dia untuk Chai. Oke, ada lagi teman-teman? Kayaknya ini saya sudah 1 jam 33 menit. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ini kayaknya udah bisa deh pamit gitu ya. Oke. New message. Ya, padahal masuk room. Kak main ke kampusku dong. Kampusnya apa ya? Akun Chai. Apa yang mau ditanyakan yang bisa saya jawab, saya jawab. Universitas Katolik Musik Caritas Palembang. Oke. Saya screenshot ya, izin ya. Siapa tahu kapan-kapan. Makanya pendek banget, berasa cepet banget belajarnya. Melon oren. Oh, ini tadi ada Mbak Anjani. Dokter, izin, saya bukan dokter, cukup panggil Bapak aja. Kok jadi invite send ya? Apa nih? Mau tanya, menghadapi masukan suami yang sedang jatuh jabatan dan cenderung sedih dan emosian. Oh, apakah sindromnya itu adalah post power gitu? Kehilangan pekerjaan? Kehilangan kekuasaan, wewenang? Sehingga dalam praktiknya itu jadinya kita itu tidak tahu apa-apa, sehingga kebingungan, dan pada akhirnya manifestasinya perilakunya ya emosian gitu. Yang paling penting sebenarnya dalam dunia kerja adalah
tahu porsi kapan menempatkan dunia pekerjaan, tahu kapan menempatkan dunia keluarga gitu. Itu ideal. Tapi kalau bicara usahanya sebenarnya adalah sebagai pasangan mungkin bisa membuka diri pada hal-hal yang memang bisa membuat pasangan kita itu bisa nyaman ketika pulang. Itu. Memang lagi-lagi bicara tentang pasangan, itu setiap hari kita belajar satu sama lain. Entah itu dari setelah dia bekerja, entah setelah itu dia punya konflik dalam pekerjaannya, dan sebagainya. Tuh. Kita nggak bisa menetapkan standar, kalau saya istri, saya harus ini, kalau saya suami, saya harus ini. Ada kalanya itu jadi seakan-akan berganti peran dalam memahami. Yang mana bersyukur itu sebenarnya salah satu self-affirmation juga kan. Definisi bersyukur itu adalah mengucapkan apresiasi ya pada apa yang kita miliki, atau memaknai kembali apa yang kita miliki dengan positif. Sedangkan afirmasi adalah melakukan konfirmasi bahwasanya saya baik, saya orangnya ini. Kalau bersyukur, kita seakan-akan melihat adanya sebuah event yang pada akhirnya kita simpulkan kita adalah orang yang ini gitu. Bloody Shine, Sir izin apakah besok diskusi? Ini siapa ini Bloody Shine ini? Saya nggak tahu siapa ini Bloody Shine ini. Ayo ngaku siapa. Jadi saya nggak tahu, mau belajar olah data. Dosen PA ke Mapropio juga Kak, dari UGM juga, siapa tahu kenal. Siapa ya dosennya ya? Oh Teresia Hutapea. Yes, monggo silakan besok datang. Pak, saya sering banget pulang kuliah pas di kamar suka menangis sendiri, berasa kayak capek banget tapi nggak tahu penyebabnya. Nangisnya tuh benar-benar nyesek banget, nggak tahu kenapa. Saat kita tidak tahu apa-apa, kebingungan, merasa ada yang tidak pasti, mungkin teman-teman perlu konseling langsung kali ya, gitu. Karena mau tidak mau, pembicaraan di live ini kan sifatnya publik. Dan teman-teman juga mungkin saja belum bisa mengutarakan dengan lempeng, dengan luwes gitu ya, apa yang teman-teman lalui pada saat kejadian, sebelum kejadian, ataupun setelah kejadian, perilaku yang membuat teman-teman itu bertanya-tanya gitu. Saya pribadi selalu coba temukan psikolog yang bisa diajak secara personal ngomongnya ya, sebisa mungkin offline gitu aja. Agung Sadiani, malam Bali hadir. Halo Mas Agung Sadiani. Kak mau nanya, kenapa ya kita selalu merasa sendiri dan kosong? Kalau bicara sendiri itu berbeda dengan kesepian, ataupun kesepian itu biasa orang merasakan hampa, kosong itu berbeda lagi. Sendiri, kesepian, kosong itu adalah 3 hal yang berbeda. Sendiri mungkin secara spesifik bicara fisik ya. Kalau kesepian, kita berbicara tentang adanya makna hubungan sosial yang kita alami itu tidak memiliki peran terhadap kita, sehingga kita merasa tidak ada yang bisa membantu kita. Sedangkan merasa hampa ataupun kosong, ya tidak memiliki perasaan apapun gitu. Itu berbeda, 3 hal yang berbeda ya. Jadi memang nggak bisa langsung seperti itu yang kita alami. Kadang pun campur aduk ya, apakah ini memang kesepian, apakah ini merasa kosong, atau merasa kosongnya itu diakibatkan adanya kesepian, pemaknaan yang tidak lagi
memiliki makna yang sama ketika kita memulai menjalani interaksi dengan orang lain gitu. Katakanlah saya sudah 10 tahun bekerja dan pada akhirnya saya sudah mulai merasakan adanya perbedaan makna hubungan saya dengan rekan kerja saya gitu. Pada akhirnya seakan-akan saya menganggap tidak akan ada lagi orang-orang yang bisa membantu saya sehingga saya merasa kesepian, dan merasa kesepian ini mengakibatkan cikal bakalnya saya merasa kosong. Bisa saja seperti itu. Jadi untuk mengetahui porsinya di mana, teman-teman boleh, lagi-lagi saya rasa sih memang butuh konseling. Peace. Kak, kenapa ya psikiater jarang rujuk ke pasien ke psikolog atau mereka tidak sempat psikoterapi? Untuk ini boleh tanyakan langsung ke psikiaternya ya. Perbedaan penanganan teman-teman di psikiater mostly itu adalah di obat gitu. Ada memang psikiater berusaha belajar tentang psikoterapi, ada yang belajar tentang terapi mindfulness, forgiveness, CBT, systematic desensitization dan sebagainya gitu. Tapi perlu kita lihat basicnya teman-teman. Kalau teman-teman di dokter psikiatri atau kesehatan jiwa SPKK, itu kan basicnya adalah sarjana kedokteran yang notabene belajar fisiologis secara umum, keberfungsian entah itu organ, entah itu syaraf, hormon dan sebagainya, dan komplikasi yang terjadi ya. Lalu lanjut ke psikiatri, bicara tentang gangguan kah, lalu belajarlah ke fungsinya itu adalah secara psikologis yang dikaitkan dengan fisiologis. Kalau kita di psikologi, kita belajar manusia itu, kita belajar ada fisiologisnya, tapi tidak melulu karena fisiologis. Kita belajar bagaimana pada akhirnya software, dalam hal ini mungkin kita analogikakan sederhana gitu ya, cara kita berpikir, berhadapan dengan orang lain, berinteraksi, menerima pembelajaran, meniru, melihat, itu yang kita pelajari di psikologi. Karena setiap orang itu berbeda, maka setiap orang itu berbeda pula penanganannya, cara mendekatinya. Setiap orang itu cara mendekatinya berbeda. Setiap orang itu cara melihat dunia itu berbeda, gitu ya. Kita percaya kombinasi kedua profesi ini bisa dalam hal ini saling bekerja sama, gitu. Karena kalau memang dia sudah pada kondisi fisiologisnya terganggu, fisiologis fisik terganggu, mau tidak mau seberapa hebat pun kita menyamankan, fisiknya memang harus duluan dinyamankan, mungkin melalui obat kah atau apakah, baru nanti ke terapinya. Karena obat sendiri tidak akan bisa menyelesaikan masalah, gitu. Proses menghargai diri, semua yang berhubungan dengan diri teman-teman, sebelum endingnya itu adalah mencintai, menghargai, mengembangkan, itu dimulai dulu dari proses yang namanya mengenal diri, gitu. Jadi kita tidak bisa langsung menghargai diri sebelum kita mengenal. Dalam proses mengenal baru kita bisa menerima, baru kita bisa menghargai atau bahkan mengembangkan diri kita. Nggak pernah sejarahnya langsung bisa menghargai diri. Ada yang bersifat temporer, misalnya kita hanya melihat situasi, kita situasinya adalah bisa misalnya menyelesaikan hitungan dengan cepat, kita mendapatkan pujian, kemudian kita melakukan afirmasi pada diri kita gitu, bahwa kita adalah orang yang pintar dalam hal matematika gitu. Kita menghargai diri secara positif gitu. Tapi itu biasanya temporer. Makanya dimulai dulu dari pengenalan. Gitu. Itu dia Melonoren. Proses mengenal diri itu juga panjang ya. Saya selalu mengatakan, berapa usia teman-teman saat ini? Usia 20 tahun? 30 tahun? 40 tahun? Kalau ada? Ya.
segitulah perlu mengenal diri kita. Diri kita itu tidak bisa didefinisikan dengan, misalnya saya nih psikolog. Saya tidak bisa didefinisikan langsung dari pekerjaan saya. Saya harus paham apa yang membuat saya senang, apa yang membuat saya bisa sedih, apa yang bisa membuat saya maju, apa yang bisa membuat saya mundur, apa yang bisa membuat saya pada akhirnya stuck gitu. Apa yang saya inginkan dalam hidup saya, baik itu secara entah itu hubungan sosial dan sebagainya. Tidak langsung mengatakan saya, kalau ditanyakan siapakah Anda, saya psikolog, enggak. Definisi mengenal diri itu bukan profesinya, justru pada karakter dan kepribadian. Karakter ada hubungannya dengan norma sosial di mana kita berada, bagaimana kita pada akhirnya bertoleransi dengan orang lain atau bahkan ke diri sendiri secara kepribadian. Gitu. Bicara tentang trauma, definisinya itu adalah respon tubuh. Ada buku, mungkin teman-teman sudah pernah dengar, The Body Keeps the Score, trauma. Jadi dalam buku tersebut memang dijelaskan bahwasanya tubuh kita itu akan menyimpan memori terkait dengan pengalaman traumatis. Dan pengalaman traumatis ini akan muncul dalam ingatan-ingatan yang bisa saja karena otak kita ini memiliki kehebatannya tersendiri, berusaha untuk melihat satu senario yang cenderung mirip, sehingga kita meresponnya mirip juga pada saat di pengalaman traumatis yang memang ada ekspresi emosi yang ekstrim gitu. Jadi bicara tentang trauma, kalau memang traumanya itu terus-menerus hadir, monggo, saya selalu mengatakan jangan sungkan untuk diskusi, cerita sama psikolog aja teman-teman ya. Itu penting buat teman-teman. Jadi nggak bisa saya katakan bahwasanya trauma itu langsung sembuh, karena sembuh yang dimaksud itu berbeda dengan sembuh penyakit. Kita akan belajar kembali pemaknaan memori yang kita miliki, karena memorinya itu tetap akan ada. Responnya itu yang mungkin akan kita pelajari kembali dalam hal terapi. Ya, itu bicara tentang pengalaman traumatis. Apakah mengefek pada perilaku waktu dewasa? Ada kontribusi, tapi tidak pernah menjadi penentu. Memang pengalaman traumatis seseorang itu berdasarkan level toleransinya dia. Kalau misalnya terus-menerus di dalam kondisi terpuruk, tidak ada yang ngajarin untuk cara untuk belajar keluar dari hal terpuruk tersebut, maka mau tidak mau, kalau memang kondisinya sama terus, maka besarnya nanti bisa jadi dia memiliki satu proses mental yang sama gitu. Nggak akan mungkin saya berhasil, karena terus dalam hidup saya adalah ini gitu. Fakta psikologi populer yang paling bikin geleng kepala menurut kakak apa? Apa ya? Banyak sih. Fakta psikologi populer. Oh, psikologi populer yang ada segitiga, bulat, petak. Pilih kamu ini, atau psikologi populer apa lagi ya? Banyak sih. Hampir semua psikologi populer itu banyak yang tidak ini, buat pusing gitulah. Gimana cara bedain trauma sama fobia? Karena dua-duanya memunculkan perilaku sama kayak avoidance. Iya, mungkin objeknya ya. Objeknya. Fobia kan kita tahu bersama itu respon menghindar karena sesuatu yang secara statistikal itu tidak perlu untuk ditakuti, dicemasin, dijauhi, dihindarin gitu. Itu dia. Ini saya sudah lama, udah jam 6:30. Kayaknya saya harus off teman-teman. Saya juga harus punya batasan. Ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Mohon maaf kalau belum bisa menjawab pernyataan-pernyataannya atau pertanyaannya bahkan. Ya.
Saya izin. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih akun R, terima kasih Melon Oren. Sampai jumpa.